Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik di sini, semoga di sana juga ya. Senang sekali berjumpa kembali dengan sahabat Bawaslu semua. Kali ini kita bertemu kembali dalam program Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kendal. Dalam tema kali ini kita mengangkat For Your Pemilu, bongkar cerita di balik penyelesaian sengketa proses pemilu di Kabupaten Kendal. Sudah hadir bersama kami narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Solikin. Selamat sore Pak Solikin. Selamat sore Mas Hakim. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Puasa lancar Pak? Alhamdulillah lancar juga Mas. Alhamdulillah. Baik, sebelum membahas lebih dalam tema kita hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, penyelesaian sengketa proses di Bawaslu itu seperti apa Pak? Baik, sahabat Bawaslu sekalian, izin menjelaskan terkait dengan penyelesaian sengketa proses gitu ya. Ini kalau berbicara terkait dengan sengketa di dalam pemilu atau pilkada itu ada dua, yaitu adalah sengketa yang pertama itu sengketa proses. Nah, itu menjadi kewenangan daripada Bawaslu gitu ya, dari Bawaslu RI sampai Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian yang kedua itu ada sengketa hasil. Nah, sengketa hasil itu menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita melihat sengketa proses ini sendiri gitu ya. Nah, ini kalau di Bawaslu, di Perbawaslu 9 tahun 2022 itu juga dibagi menjadi dua Mas Hakim, ada PSAP dan juga PSAPP. Kalau PSAP itu penyelesaian sengketa acara cepat. Nah, itu biasanya terjadi antar peserta gitu ya. Antar peserta. Nah, itu terjadi karena adanya hak peserta satu dirugikan oleh peserta yang lainnya. Contohnya bisa saja itu terjadi, tak kasih contoh kasus ya. Ini ada salah satu paslon terus kemudian masang baliho, kemudian paslon lain itu menutupi baliho yang paslon yang satu itu, maka terjadilah sengketa karena hak untuk memasang balihonya itu merasa dirugikan. Nah, yang kedua itu terkait dengan PSPP atau penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara, dalam hal ini KPU. Nah, ini terjadi karena hak peserta pemilu gitu ya. Kalau berbicara pilkada tentu pasangan calon gitu ya, ini merasa dirugikan akibat tindakan dari teman-teman penyelenggara atau KPU itu berupa keputusan yang merugikan gitu ya. Nah, kurang lebih sengketa itu seperti itu. Maka kalau sengketa proses itu apabila peserta pemilu atau pilkada itu merasa dirugikan, dapat mengajukan permohonan untuk diselesaikan di Bawaslu gitu ya. Itu Mas Hakim. Kemudian untuk permohonan sendiri itu apakah bisa diajukan secara online gitu Pak? Apa harus datang langsung ke Bawaslu? Oh iya, sebenarnya ini fleksibel ya, artinya permohonan itu dapat diajukan secara langsung, itu mendatangi kantor Bawaslu gitu ya. Kalau Kendal, Bawaslu Kendal itu datang langsung bawa permohonan, ataupun misal belum tahu tata caranya berkaitan dengan permohonan, terus kemudian item-item apa saja yang harus dilampirkan di dalam permohonan, itu bisa datang ke Bawaslu. Kami juga menyediakan semacam kayak layanan konsultasi gitu ya, sebelum untuk mengajukan permohonan. Itu bisa datang langsung. Yang kedua, itu bisa juga melalui aplikasi di Bawaslu yang namanya SIPS atau Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Nah, itu juga dapat membuat akun di situ, terus kemudian nanti dapat mengajukan permohonan di situ. Nanti tinggal diajukan saja, kemudian di Bawaslu mana akan diselesaikan sengketanya. Dalam konteks misal Bawaslu Kendal nih, maka kalau mau mengajukan secara online atau lewat SIPS, maka nanti tertujunya di Bawaslu Kabupaten Kendal. Tapi Mas Hakim, walaupun diajukan secara online, tapi tetap berkas-berkas yang sifatnya fisik itu nanti pada saat istilahnya di hari itu nanti tetap dikumpulkan di Bawaslu gitu ya. Artinya online itu juga harus tetap mengumpulkan berkasnya untuk diverifikasi secara langsung. Itu Mas. Berarti bedanya online sama datang langsung itu apa Pak? Waktunya apa sama-sama? Sebenarnya lebih ke waktu ya. Artinya kalau misal kayak SIPS itu mengingat contoh nih, kalau kayak jarak geografis itu tidak memungkinkan, terus kemudian data waktunya itu sudah sangat mepet sekali untuk datang ke kantor Bawaslu, maka kalau sudah diajukan ya otomatis permohonan itu masuk gitu Mas. Beda cerita contoh kalau offline nih atau luring gitu ya, terus kemudian ada satu hal jaraknya terlalu jauh sehingga tidak dapat datang ke kantor Bawaslu, maka kemudian bisa saja kasus sengketanya ini kemudian
menjadi expired gitu atau tidak dapat diajukan gitu. Maka teknologi SIPS ini sendiri dapat menguntungkan apabila terus kemudian bagi pemohon itu dirasa jaraknya atau waktunya itu kemudian sangat jarak jauh, terus waktunya juga sangat mepet gitu loh. Artinya ini teknologi untuk menyiasati. Seperti gitu Mas Hakim. Pun di SIPS sendiri ini yang versi terbaru itu juga dapat dilacak teman-teman sekalian. Dapat dilacak artinya nanti status perkaranya, misal masuk permohonan sengketa ini kami di Bawaslu Kendal misal langsung update nih permohonannya seperti apa, ini tahapan masih permohonan, terus besok nanti agenda misal mediasi dan juga adjudikasi itu juga diupdate seperti itu. Nah, untuk jadwalnya itu apakah bisa dipantau lewat SIPS itu, Pak? Bisa. Oh, sudah bisa. Kemudian apakah ada biaya gitu, Pak, kalau mengajukan sengketa ke Bawaslu? Nah, untuk menyelesaikan sengketa di Bawaslu sendiri itu biayanya adalah gratis, Mas. Gratis? Ya, itu tanpa potongan biaya apapun. Ya. Kemudian misal gini, Pak, saya masyarakat biasa menemukan contoh yang diberikan Pak Solikin tadi, misal ada APK yang menempuh di suatu pertigaan atau perempatan, apakah saya ini bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu, Pak? Oh iya, kalau yang menjadi subjek itu sebenarnya kalau dalam hal sengketa ini tentu terbatas sekali, Mas Hakim. Tentu yang dirugikan tadi saya sebutkan bahwa pesertanya gitu ya. Peserta ya. Tapi misal contoh kalau APK itu sebenarnya dapat juga diajukan oleh tim kampanye yang sudah ber-SK gitu, Mas Hakim. Artinya kan kalau masyarakat umum mungkin ini dirugikannya di mana gitu kan, kalau misal tim kampanye secara langsung, secara nyata itu merasa dirugikan kalau ditutupi. Maka yang dapat mengajukan permohonannya sebenarnya ini terbatas, hanya peserta itu. Kalau misal dalam konteks PSAP ini tidak peserta terus kemudian dari tim kampanye juga boleh gitu. Artinya kan memang sebagai tugas mengkampanyekan salah satu paslonnya ini ada kerugian karena ditutupi oleh pasangan calon yang lain. Seperti itu. Jadi agak terbatas sebenarnya. Di pemilu atau pilkada kemarin pun di Kendal udah ada kejadian belum, Pak? Misal yang ngajuin PSAP di Kendal gitu, Pak? Kalau PSAP kemarin di pemilu dan pilkada di sini nihil, Mas Hakim. Nihil ya. Terus kemudian kalau berbicara terkait dengan yang PSPP itu di pemilu kan kosong ya. Terus kemudian yang di pilkada itu ada, Mas Hakim. Ada satu. Ini pun juga perdana bagi Bawaslu untuk Bawaslu Kendal khususnya untuk menyelesaikan sengketa gitu ya. Jadi sejak berdirinya Bawaslu gitu ya, yang diberikan kewenangan terkait dengan penyelesaian sengketa, baru di Pilkada 2024 kemarin kita dapat permohonan penyelesaian sengketa. Itu Pilkada itu berarti yang 2024 ya, Pak? Ya, betul sekali, Mas. Waktu itu alasannya ajukan sengketa kenapa, Pak? Apakah karena dia tidak lolos atau? Nah, gini Mas Hakim ceritanya. Ada kekurangan berkas. Pada saat pendaftaran kemarin di Pilkada 2024 kemarin, itu kan ada 4 pasangan calon yang mengajukan permohonan gitu ya. 4 pasangan calon yang mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Kendal. Akan tapi ada 1 pasangan calon terakhir, yaitu pasangan calon Pak Diko dan juga Pak Ustadz Ali, itu kemudian pendaftarannya itu ditolak oleh KPU atau tidak diterima oleh KPU. Karena apa? Karena rekomendasi yang diberikan gitu ya, itu ternyata ganda sudah diajukan oleh pasangan calon lain gitu ya. Yang mendaftarkan yaitu Butika dan juga Pak Bini. Nah, ini dari Partai PKB ya. Ada kegandaan dukungan. Kalau sesuai rekomendasi double rekomendasi seperti itu. Padahal kalau sesuai dengan ketentuannya sebenarnya kemudian bahwa kalau melihat di pasal 11 itu partai politik atau gabungan partai politik itu hanya dapat mengusulkan 1 pasangan calon gitu, Mas Hakim. Nah, ternyata kemarin kita melihat itu ada 2 yang didaftarkan, maka terus kemudian KPU itu mengambil tindakan di pendaftaran yang terakhir Pak Diko dan Pak Ustadz Ali kemudian tidak diterima pendaftarannya, sehingga kemudian larinya itu diajukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Kendal. Berarti itu di KPU tidak ada semacam verifikasi gitu ya, Pak? Apakah mereka datangnya itu nggak bareng gitu ya, Pak? Kemarin duluan
sebenarnya gini Mas Hakim, apa namanya? Salah satunya. Kalau saya melihat sendiri ya, informasi terkait dengan pendaftaran Pak Diko dan juga Pak Ustadz Ali, ini ya baik dari KPU ataupun yang saya dengar secara langsung, memang ini tidak ada istilahnya kayak dari awal atau istilahnya kayak isu-isu Pak Diko atau Pak Ustadz Ali ingin mendaftar ke KPU Kabupaten Kendal sebagai pasangan calon bupati untuk Pilkada 2024. Sebelumnya nggak ada gitu ya. Terus kemarin itu kan kita mengawasi secara langsung nih ya, dari pasangan calon 1, 2, 3 gitu ya. Ini kan dari partai politik peserta pemilu gitu, terus yang dapat mengusulkan pasangan calon, ini kami rasa ya sudah habis, artinya sudah selesai karena sudah mengusulkan semua gitu ya kan. Dan pendaftaran 1 sampai 2 dan 3 ini juga normal-normal saja, artinya sudah sesuai dengan ketentuan. Dan ini di hari terakhir di tanggal 29 Agustus, ini di sekitar sore hari ya, itu sekitar sore hari itu barulah kita dengar bahwa ini ada satu pasangan calon lagi. Tapi saya juga berpikir pasangan calon dari partai apa? Ini kan tinggal partai, mohon maaf, partai kecil-kecil yang tidak dapat suara, hanya enggak. Ini kalau kita mengasumsikan atau kita memprediksi ini tidak dapat mengusulkan pasangan calon lagi, sudah habis partainya gitu kan. Ternyata ini ada satu pasangan calon lagi, ternyata partainya sudah mengusulkan tadi siang untuk pendaftaran gitu loh. Maka ini semacam kayak situasi yang tidak terprediksi sejak awal gitu loh. Memang benar-benar suddenly atau tiba-tiba ini ada gitu loh. Jadi lumayan lumayan bikin kaget sebenarnya gitu ya Mas. Oh ternyata kok ada lagi gitu, karena memang ini sebenarnya dari awal tidak terprediksi akan ada pasangan calon yang keempat, melihat dari histori 3 pendaftar ini, karena partai pengusulnya itu sudah habis gitu loh untuk yang dapat mengusulkan pasangan calon baru atau pasangan calon keempat. Walaupun kemudian waktu yang untuk dilakukan pendaftaran pasangan calon itu masih ada di hari terakhir itu sampai 23.59, karena pasangan calon ketiga itu mendaftar sekitar pukul 11 sampai jam 12 siang gitu ya. Itulah kurang lebih Mas Hakim adanya sengketa di Kabupaten Kendal gitu ya, sengketa proses itu kurang lebih karena adanya salah satu pasangan calon yang tidak diterima pendaftarannya oleh KPU Kabupaten Kendal. Ini Bawaslu sama KPU kok sampai kaget ada pendaftar baru itu apa? Karena calon yang terakhir ini nggak ngasih informasi dulu Pak, memang seperti itu memang surat pemberitahuan. Memang karena awal maksudnya tidak sejak 1 hari sebelum atau beberapa hari sebelum itu tidak ada konfirmasi akan adanya pendaftaran dari pasangan calon ini gitu ya. Berarti dadakan biasanya gitu. Kan normalnya kan biasanya sehari sebelum itu membuat surat pemberitahuan ke KPU bahwa akan dilakukan pendaftaran pasangan calon si A atau si B gitu ya, dengan partai pengusul partai A, partai B kayak gitu. Normalnya seperti itu, di regulasi juga seperti itu. Nah, ini memang agak terkagetnya itu ya memang karena tadi saya sebutkan ini potensi untuk pendaftaran selanjutnya itu memang sudah habis, karena seluruh partai peserta pemilu yang mengusulkan itu sudah berkoalisi ketiga calon sebelumnya gitu ya. Jadinya sudah habis perkiraan, dan kok ada yang mau mengajukan pendaftaran lagi, ini siapa ya gitu. Dari LO pasangan calon yang keempat ini datang juga agak itu kan, kemudian juga sudah dilayani oleh KPU sendiri sih. Dan juga sudah dilayani oleh teman-teman KPU dengan baik, artinya memang ya seperti ini kondisinya memang. Berarti situasinya itu LE itu datang pagi harinya atau sore harinya itu Pak? Datang itu ya sore harinya, membawa surat pemberitahuan juga sore harinya gitu. Terus untuk pendaftarannya sendiri? Untuk pendaftarannya sendiri itu kan dilakukan malam ya, sekitar jam 8 malam gitu. Ini juga menjadi kejadian yang khusus gitu ya, artinya juga mohon maaf ini Pak Diko kemarin kan juga Bupati Kendal, istilahnya itu incumbent ya gitu kan. Kemudian ini pendaftarannya kan ditolak oleh KPU, maka terus kemudian ini ya semacam hal yang kurang baik sebenarnya itu Mas Hakim. Tapi terlepas apapun memang begitulah kondisi atau regulasi yang ada gitu Mas Hakim. Nah, itulah kurang lebih sekelumit cerita dari awal mula munculnya sengketa di Bawaslu Kabupaten Kendal. Untuk kejadian seperti ini apakah untuk mengajukan sengketa itu harus ke Bawaslu Pak? Apakah bisa langsung misal
ke PT UN atau langsung ke Mahkamah Agung gitu Pak? Iya, karena Prosesnya hal bagaimana? kayak gini ya terkait dengan jalannya pemilu itu kan kalau melihat ini ya temanya kan lex spesialis Mas Hakim. Ini kan tentang hukum ya. Hukum dan apa namanya konteksnya adalah pemilu, maka larinya tetap pintu pertama itu ke Bawaslu gitu ya. Wajib itu ya Pak? Itu wajib banget gitu ya. Wajib banget. Berarti kalau langsung kita ke PT Tun itu tuh nggak boleh Ditolak, Pak? pasti ditolak gitu. Pasti ditolak? Iya, karena apa? Karena emang pintu awal masuknya itu sesuai undang-undang ya di Bawaslu gitu. Oh. Kecuali nanti terus kemudian ada putusan, terus kemudian putusannya tidak sesuai dengan keinginan dari pemohon, maka terus kemudian bolehlah untuk dilakukan yang namanya banding gitu. Kalau di dalam rezim pilkada itu banding sengketa itu di PT UN gitu ya, bukan veto gitu. Baru nanti kasasinya di MA gitu. Itu Mas Hakim. PT Tun itu yang di Surabaya itu ya Pak? Betul, kalau di dekat sini ya paling dekat di Surabaya. Mas Surabaya ya. Hakim. Ya. Kemudian malamnya itu kan Pak Diko datang, terus berkas kembalikan. Kemudian Pak Diko itu ngajukan sengketa itu malam itu juga atau besoknya berapa hari setelahnya itu Terima Pak? kasih Mas Hakim. Untuk Pak Diko sendiri ya itu mengajukan sengketanya itu kemudian di hari setelahnya gitu Mas Hakim. Hari Karena setelahnya. kita sebagai apa namanya penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu ada regulasi terkait dengan hukum acara penyelesaian sengketa ini ya, untuk apa permohonan itu maksimal itu adalah 3 hari sejak ada keputusan dari KPU gitu ya. Jadi apa namanya 3 harinya itu 3 hari kerja kemarin Hari kan, kerja. iya, terus di hari Jumatnya itu baru kemudian dilakukan pendaftaran oleh kuasa hukumnya sendiri dan Pak Jiko juga hadir gitu. Berarti kalau daftarnya Sabtu gitu tutup gitu ya? Nggak bisa boleh, ya? nggak boleh. Nggak boleh. Tentu kan nanti pendaftarannya itu di hari kerja Mas Hakim. Iya. Tapi untuk di hari ketiga itu kita terima permohonan sengketa itu sampai jam 23.59. Kalau di hari pertama dan hari kedua itu ya tetap di jam kerja, Jam dan kerja. hari kerja. Ya. Itu Mas Hakim. Kemudian situasinya itu waktu permohonan ke Bawaslu itu Pak Diko datang sendiri atau diwakilkan kuasa hukum Pak? Nah, kemarin pas pendaftaran ke sini apa untuk mengajukan permohonan itu Pak Diko datang secara langsung bersama dengan calon wakilnya, terus kemudian bersama juga dengan kuasa hukumnya Mas Hakim. Nah, itu datang untuk melakukan pendaftaran di sini secara langsung. Itu melakukan pendaftaran kurang lebih di jam 2 siang gitu ya. Iya. Dan situasi yang dapat saya gambarkan tentu apa namanya cukup ramai di Bawaslu Kendal ini karena memang ini kasus yang menyita atensi publik gitu ya, khususnya Soalnya incumbent gitu ya? iya gitu, bahkan apa namanya menjadi atensi nasional juga, artinya memang ini menjadi news yang diburu oleh teman-teman pers gitu ya Mas Hakim. Jadi setiap hari ini teman-teman dari pers itu ya duduk di Bawaslu Kendal sini gitu Mas Hakim. Jadi memang luar biasa kemarin itu terkait dengan permohonan sengketa yang diajukan oleh Pak Diko. Untuk pengajuan sendiri itu tempat ada berkas yang kurang atau langsung lengkap itu Pak waktu itu? Nah, kemarin ya ini terkait dengan berkas yang diajukan sendiri itu ternyata itu langsung lengkap gitu Mas. Karena kuasa Pak Diko ini kuasa hukumnya itu sudah ahli terkait dengan hukum kepemiluan gitu Mas. Jadi yang diajuin itu kemarin checklistnya saya lihat dari petugas permohonan yang diserahkan ke kami itu lengkap Mas Hakim. Kemudian pun secara formil, secara material itu juga sudah sesuai gitu. Sudah perfect lah seperti itu. Itu kan berarti permohonan diajukan Jumat. Berarti setelah itu prosesnya apa itu Pak? Nah, Apakah langsung hari itu juga dimediasi atau ada proses-proses? Nah, ada proses-prosesnya lagi Mas Hakim. Setelah permohonan itu diajukan atau diterima di Bawaslu Kabupaten Kendal, kemudian kan dari yang namanya petugas penerima permohonan sengketa itu menyerahkan ke Kasek, Kasek menyerahkan kami ke pimpinan Bawaslu, Komisi Bawaslu lah gitu ya. Ini untuk diadakan yang namanya pleno. Nah, pleno ini untuk menentukan status permohonannya Mas Hakim. Nah, sebelum menentukan status permohonannya ini apakah akan diregister, apakah atau tidak, ini kemudian kita akan melihat dari dua sisi, dua hal gitu ya. Yang pertama itu terkait dengan yang namanya kelengkapan formil. Kelengkapan formil tentu ya itu macam-macam berkasnya ya. Misal ada permohonan, terus kemudian identitas pemohon, identitas yang termohonnya siapa, jelas KPU kan, terus identitas pemohon atau kuasa hukum, terus kemudian juga ada alat-alat bukti gitu ya. Dan apa sebenarnya daftar alat bukti.
Nah, itu terkait dengan formil. Nah, kemudian yang terkait dengan material tentu kita melihat terkait dengan substansi yang dimohonkan. Itu apakah sesuai dengan ketentuan undang-undang apa tidak. Nah, dalam konteks kemarin ya sesuai karena memang dari pasangan calon yang mengajukan ini tentu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan di Bawaslu Kabupaten Kendal untuk diselesaikan sengketanya gitu. Karena sudah mendapatkan semacam kayak biaya pengembalian dari KPU gitu ya. Oh, itu berarti menjadi objek yang utama itu juga. Ini kalau kita melihat secara formal dan material, maka terus kemudian ini sudah sesuai, dan kami plenokan itu kan di hari Senin ya Mas Hakim. Di hari Senin itu maka kemudian kami langsung meregister permohonan sengketa itu. Di hari Senin kita register. Nah, setelah itu tahapannya ya, ini tentu kan setelah diregister, maka kemudian kami juga membuat agenda Mas Hakim, agenda yang namanya agenda musyawarah gitu ya, musyawarah untuk menyelesaikan sengketa ini. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah musyawarah tertutup, itu maksimal diselesaikan 2 hari. Kemudian musyawarah terbuka itu diselesaikan maksimal 10 hari dari musyawarah tertutup itu. Artinya selama proses musyawarah ini terjadi maksimal itu 12 hari sudah ada putusan Mas Hakim. Artinya entah diterima atau ditolak dan sebagainya itu 12 hari harus sudah selesai. Dan harinya kalau di pilkada dalam penyelesaian sengketa ini harinya adalah hari kerja. Hari kalender. Hari kalender ya. Artinya hari Sabtu Minggu di Leswi ya tabrak aja lah gitu. Nah, misal lebaran gitu Pak, misal hari ketiganya lebaran itu tetap... Ya kalau lebaran tentu kan ini ada istilahnya kekhususan sendiri ya. Misalnya terjadi lebaran tentu ada kekhususan sendiri, dan majelis juga fleksibel, dan kebanyakan dari kita terus kemudian dari pemohon dan termohon kan juga umat Islam, artinya dapat dirembukan kembali atau istilahnya didapat diskusikan lagi untuk diagendakan apakah ini akan dijalankan atau tidak. Tentu kalau hari besar kayaknya sih enggak gitu ya, artinya ada penundaan-penundaan. Yang penting di dalam konteks 12 hari itu dapat diselesaikan sengketanya gitu ya. Artinya fleksibel saja, dan cuman agenda dalam musyawarah terbuka yang dapat ditonton oleh pemirsa ataupun sahabat Bawaslu sekalian itu kan ada 10 hari ya. 10 hari. Agendanya kan cuman pembacaan permohonan pemohon, jawaban termohon gitu kan, terus kemudian nanti pembuktian, ada juga nanti kesimpulan dan juga penyusunan keputusan. Itu artinya kan di dalam beberapa agenda ini 10 hari saya rasa cukup, dan ada waktu beberapa hari yang longgar gitu ya. Kalau kita sih kemarin hari yang longgar itu kita gunakan untuk menyusun putusan gitu ya. Gitu Mas Hakim. Berarti waktu itu mediasi itu berjalan berapa hari itu Pak? Apakah harus 2 hari itu apa? Ya, bisa sehari selesai gitu Pak? Ya tergantung konteksnya Mas Hakim. Ini yang namanya mediasi atau musyawarah tertutup itu kan untuk mencari kesepemahaman atau sepakatan antara pemohon dan juga termohon gitu ya. Kalau misal di dalam 1 hari itu kemudian diputuskan, taruhlah ada kesepakatan gitu ya, ada kesepakatan, maka 1 hari itu selesai gitu ya. Selesai. Tapi terus kemudian kalau dalam 1 hari itu tidak ada kesepakatan, kami mencoba untuk menawarkan kepada pemohon dan termohon apakah ini besok akan dilanjutkan untuk mediasinya atau penyelesaian secara musyawarah tertutupnya lagi atau tidak gitu ya. Kalau tidak mau skip ya silahkan, nanti skip langsung, berarti langsung di adjudikasi atau musyawarah terbuka gitu ya. Nah itu Mas Hakim. Artinya nanti tergantung daripada pemohon dan juga termohon. Kita menjadi fasilitator untuk menemukan titik tengahnya gitu ya. Untuk menemukan jalan baiknya sebenarnya harus seperti apa sih gitu ya. Artinya pun nanti kesepakatan atau kesepakaman yang dibuat oleh pemohon dan juga termohon itu harus sifatnya itu halal. Halal itu apa? Artinya kesepakatan yang dibuat itu adalah kesepakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan gitu ya. Jadi misal ketentuan atau yang dibuat antara pemohon dan termohon itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, maka kami juga bisa memutuskan bahwa ini kesepakatannya batal karena memang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu ya, atau peraturan yang lainnya gitu ya. Itu Mas Hakim. Nah, untuk di mediasi itu sendiri apakah kemarin itu para pihak datang sendiri atau diwakilkan Pak? Nah sebenarnya kalau untuk mediasi sendiri itu sifatnya yang harus hadir itu adalah
prinsipal atau Prinsipal. pemohon dan juga termohon. Dalam arti misal kalau prinsipal dari pemohon itu tentu adalah pasangan calon, mereka wajib untuk hadir walaupun boleh didampingi oleh kuasa hukum, tapi kuasa hukum di sini pada tahapan mediasi itu sifatnya adalah pasif, artinya hanya dapat memberikan bisikan-bisikan gitu ya kepada pemohon terus mau jawab apa itu tidak boleh bisa berbicara secara langsung. Yang hanya boleh berbicara langsung melakukan negosiasi ataupun pembicaraan dalam tahap musyawarah tertutup itu hanya prinsipal pemohonnya secara langsung nih ya, pasangan calon ya. Terus tentu yang di termohon juga yang harus yang dapat bicara ya hanya KPU-nya sendiri atau anggota KPU-nya sendiri gitu. Kuasa hukumnya di dalam waktu itu tidak boleh berbicara gitu ya. Nah itu misalnya. Nah untuk mediasi atau musyawarah tertutup ini apakah bisa disaksikan pendukungnya gitu Pak? Oh nggak boleh. Biasanya kan pendukung kan penasaran Pak, pengen banget. Kalau untuk musyawarah tertutup sendiri memang sifatnya itu rahasia gitu ya, atau tertutup gitu ya misalnya, maka disebutnya aja musyawarah tertutupnya tidak dapat dikonsumsi atau dilihat masyarakat secara luas gitu ya. Itulah sifatnya. Nanti kalau terus kemudian masuk ke musyawarah terbuka baru itu kita live-kan di YouTube, masyarakat secara umum itu dapat melihat, ataupun masyarakat mau datang langsung ke sidang musyawarahnya itu juga diperbolehkan selama kapasitasnya itu cukup dan istilahnya tidak bikin gaduh gitu saja. Nah seperti itu Mas. Untuk mediasi itu apakah ada bedanya Pak? Mediasi di Bawaslu sama mediasi di peradilan lainnya gitu Pak? Ya sebenarnya secara prinsip itu sama sih Mas. Sama. Ya. Kurang lebih sama ya, cuman yang beda itu ya tidak ada kaukus, artinya bicara-bicara di luar, artinya saya mendatangi RPH itu di luar itu nggak boleh gitu Mas Agi. Karena mungkin waktunya juga mepet juga itu. Juga waktunya juga sangat singkat. Berbeda dengan mediasi pada umumnya mungkin yang di pengadilan ataupun di mana di luar pengadilan gitu ya, itu tidak terbatas waktu mungkin. Nah itu juga bisa, kita juga terbatas oleh waktu gitu, maka di 2 hari ini harus dimaksimalkan gitu. Itu sih kurang lebih terkait dengan mediasi. Iya. Terus waktu mediasi itu apakah ada semacam kerusuhan atau nggak ada Mas Hakim, kalau mediasi demo sendiri ini masih masih kondusif lah gitu. Masih kondusif, terus kemudian juga paling hanya beberapa pers atau media yang istilahnya akan memburu terus berita-berita atau setiap perkembangannya gitu ya. Ini ditanya terus terkait dengan perkembangan situasi kayak duduk perkara kasusnya atau permohonannya sudah sampai mana gitu kan. Itu tentu kan teman-teman media itu selalu akan memburu gitu ya. Nah untuk mediasi sendiri itu kemarin dilaksanakan di mana Pak? Apakah di kantor ini atau ya kemarin di tempat lain Pak? Di pilkada kemarin di Bawaslu ini kan kurang kondusif ya, artinya tempatnya kan nggak terlalu luas. Kemarin juga ada kelonggaran, itu kami sewa Mas Hakim di sana di daerah depan RSUD itu Mas Hakim. Dan itu tempatnya representatif untuk dilakukan musyawarah atau untuk penyelesaian sengketa, itu cukup tempatnya gitu ya. Itu Mas Hakim. Kemarin tempatnya nggak di sini tapi di sana di ruang sengketa di depan rumah sakit RSUD Kendal. Berarti untuk penataan ruang pun harus ada ketentuannya gitu ya Pak, nggak sembarangan. Tentu, Mas, ya. Untuk namanya musyawarah itu kan mirip sidang ya, ini memang ada ketentuan khusus itu Mas Hakim. Di musyawarah misalkan kita kalau musyawarah itu kan sifatnya itu setara gitu antara Bawaslu nih, majelis ini kan sebagai mediator atau penengah, terus kemudian pemohon dan termohon itu setara, mejanya ya setara gitu. Kalau misal sudah masuk ke musyawarah terbuka atau adjudikasi, nah kita sebagai majelis kayak hakim ya mejanya harus lebih tinggi gitu. Karena kedudukan hukum, artinya kita sebagai majelis itu kan representasi penentu hukum, itu kedudukannya lebih tinggi daripada pemohon dan juga termohon. Itu sih bedanya. Nah untuk yang menjadi mediator itu Pak, itu dari pengadilan atau dari Bawaslu sendiri itu Pak? Tentu dari Bawaslu sendiri Mas Hakim. Yang menjadi kewenangan tentu adalah Bawaslu sendiri atau anggota Bawaslu gitu ya. Yang sudah ada SK dalam penyelesaian sengketanya itulah. Misalnya kasus kita kan juga membuat SK ini terkait dengan nanti majelis-majelisnya itu siapa saja gitu ya. Tentu kami sebagai anggota, terus ketua sebagai ketua gitu kan. Nah itu dapat kewenangan untuk menyelesaikan sengketanya atau menjadi majelisnya gitu ya. Tidak usah khawatir, kami di Bawaslu gitu ya, Bawaslu secara umum gitu ya,
berbagai tingkatan, kabupaten, kota, terus provinsi dan lain sebagainya terkait dengan mediasi. Kami sudah ada sertifikat, artinya sudah ada diklat di Bawaslu melalui pihak ketiga. Kami dididik untuk dapat melakukan mediasi atau memediasi atau menemukan jalan tengah ataupun istilahnya kayak mendamaikan kedua orang itu sebenarnya tekniknya seperti apa dan lain sebagainya. Kami sudah dilatih untuk itu dan sudah ada sertifikatnya gitu. Jadi sudah sesuai dengan ketentuan. Terus untuk mediasi itu apakah salah ada pihak lain yang dirugikan gitu, apakah bisa juga dia mengajukan diri, Pak saya dirugikan ini kalau pemohon itu mengajukan sengketa ke Bawaslu? Ya, terus di Kendal itu kemarin ada pihak terkait nggak, Pak? Itu menarik, kemarin kan ada pihak terkait Mas Hakim, karena memang ini kan rekom ganda, artinya kan rekom yang satu mengajukan permohonan sengketa, tentu yang rekom yang satunya lagi kan ada potensi dirugikan secara langsung kan. Artinya misal ini lolos, itu kan mengubah kayak semacam koalisi gitu ya, dukungan koalisi. Kemarin ada yang unik di sengketa proses di Bawaslu Kendal itu ada pihak terkait, dan ini baru pertama dalam sejarah di Bawaslu selama permohonan sengketanya ini ada pihak terkait. Indonesia baru di Kendal ini, baru di Kendal saja itu. Dan unik, ini mirip-mirip penyelesaian sengketa dia bukan jadinya gitu. Ya, mirip Mahkamah Konstitusi gitu ya. Di lain sepengetahuan saya ini di Bawaslu lain dimanapun belum pernah ada. Untuk pihak terkait itu berarti masuknya kapan itu, Pak? Kalau boleh masuk itu dari pihak terkait itu boleh masuk tatkala memang mediasi ini menemui jalan buntu gitu. Atau istilahnya kayak musyawarah terbuka ini deadlock, nggak menemui jalan buntu, terus akhirnya diputuskan masuk untuk adjudikasi atau musyawarah terbuka, maka itu boleh masuk dia. Batas akhirnya apa? Batas akhirnya adalah sebelum termohon itu memberikan jawaban atau membacakan jawaban termohon. Itu mereka harus masukkan itu yang namanya permohonan dari pihak terkait itu ya, atau tanggapan pihak terkait. Itu boleh masukkan itu. Boleh join dalam penyelesaian sengketanya itu boleh. Karena memang mereka sesuai dengan ketentuan peraturan kita di Perbawaslu 9 itu boleh gitu. Berarti kan itu kan tadi jelaskan mediasinya 2 hari tidak sepakat, kemudian ada jeda hari atau besoknya langsung adjudikasi itu, Pak, atau musyawarah biasanya terbuka? Besoknya langsung musyawarah terbuka, langsung gitu Mas Hakim. Iya. Berarti tadi tahapannya ada pembacaan permohonan pemohon, terus kemudian juga jawaban termohon, terus pembacaan tanggapan dari pihak terkait, pembuktian. Baru itu pembuktian Mas Hakim. Yang seru kadang-kadang yang dinanti oleh masyarakat secara umum ini adalah pembuktian, karena akan memeriksa baik saksi fakta ataupun juga saksi ahli gitu ya, ataupun barang bukti lain berupa surat yang dihadirkan pada saat itu gitu Mas Hakim. Jadi masyarakat itu menanti sebenarnya dibalik semua ini, dibalik sengketa ini, dari keterangan dari berbagai ahli ataupun dari saksi ini kayak apa sebenarnya kejadian pada saat itu gitu Mas Hakim. Itu dinanti Mas Hakim. Itu sih Mas Hakim kurang lebih. Berarti saksi yang dihadirkan itu banyak nggak, Pak, kemarin, Pak? Atau hanya kemarin ya segelintir orang aja? Ya hanya terbatas saksi fakta itu 2 dari pemohon, terus kemudian saksi fakta dari termohon itu juga 2, kemudian ahli dari pihak pemohon itu 2, ahli dari termohon itu 2, akan tapi dari pihak pihak itu ya pihak terkait itu nggak mengajukan. Itu sih Mas Hakim. Berarti untuk para pihak ini kemarin bersengketa nggak sampai 10 hari berarti ya, Pak? Nggak sampai 12 hari selesai ya, Pak? Oh ini di dalam itu sih agenda untuk sih memang seperti itu Mas Hakim, tidak ada 12 hari agenda sidangnya, itu istilahnya kayak musyawarah itu tidak ada 12 hari langsung, tapi kan sampai putusan itu maksimal Mas Hakim. Maksimal putusan harus 12 hari. Memang keterangan yang diberikan oleh berbagai pihak ini kan luar biasa banyak Mas Hakim. Maka kami sebagai majelis itu kan menyusun pertimbangan-pertimbangan itu harus cermat dan detail. Artinya benar-benar
keputusan yang kita ambil ini benar-benar apa ya, sesuai dengan ketentuan gitu ya, harus berimbang, memberikan keadilan bagi para pihak gitu Mas Hakim. Maka harus berhati-hati dalam membuat pertimbangan ataupun putusan. Maka kemudian memutuskan untuk mengambil untuk membacakan putusan itu di hari terakhir atau di hari ke-12. Dan dalam masa adjudikasi ini atau musyawarah terbuka ini apakah ada demo juga Pak? Atau biasa aja? Ya biasalah, kemarin namanya kayak gini, kemarin ada demo Mas Hakim jujur ya. Yang menarik itu kemarin ada demo sebelum 1 hari menjelang dibacakannya putusan gitu ya Mas Hakim, ya kita ada demo gitu ya. Demo dari masyarakatnya jumlahnya ratusan, datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Kendal. Mereka hanya menyampaikan aspirasi bahwa di dalam proses penyelesaian sengketa ini masyarakat berharapnya itu dapat dilakukan secara transparan, dapat dilakukan secara adil. Terus kemudian juga masyarakat menyampaikan bahwa masyarakat tidak ingin adanya kerugian gitu ya. Artinya memang proses ini harus clear and clean, artinya memang harus sesuai dengan ketentuan. Masyarakat tidak ingin terus kemudian mereka takut ada kayak kemungkinan ada pilkada ulang atau apa gitu lah. Itu yang dilakukan masyarakat, maka itu akan menyedot biaya lagi gitu Mas Hakim. Kadang-kadang kalau ada PSU ulang satu kabupaten itu kan, itu biayanya kan juga miliaran gitu ratusan ya, itu juga akan mengganggu jalannya pemerintahan di Kabupaten Kendal. Artinya misal kalau melihat anggaran pilkada kemarin kan kita melihat itu ada berapa puluh miliar gitu ya. Nah bisa kebayang kalau diulang kan tentu ada kerugian berapa puluh miliar lagi, dan itu nanti juga berpotensi istilahnya mengganggu kayak yang harusnya buat jalan ini nggak jadi bangun jalan, terus kemudian yang harus buat fasilitas kesehatan nggak bisa buat fasilitas kesehatan, maka ada kerugian-kerugian yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Nah, dengan basis atau tuntutan dari masyarakat seperti itu, tentu kan ya istilahnya ya kami sebenarnya sepakat atau sependapat bahwa kami dalam menentukan putusan atau membuat keputusan itu harus benar seadil-adilnya itu. Jadi memang harus kita harus membuat putusan walaupun terkadang ini tidak memenuhi kayak rasa keadilan bagi para pihak, tapi kami mencoba bahwa keputusan yang kami ambil ini benar-benar yang paling terbaik dan paling istilahnya kayak paling adil gitu ya. Melihat dari sisi material ataupun dari sisi kebermanfaatannya atau sisi kepastian hukumnya ini benar-benar ada yang seperti ini gitu. Itu basis data ataupun basis yang kami gunakan dalam membuat satu keputusan, itu dari kemanfaatannya, kepastian hukumnya gitu. Soal regulasi itu memang keputusan yang kami ambil seperti itu, dan kami rasa ini sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi oleh masyarakat secara umum gitu. Iya. Kemudian itu kan tadi dijelaskan di mediasi itu kan para pihak dapat wajib hadir gitu ya Pak. Untuk di musyawarah tertutupnya itu atau adjudikasi ini ya, para pihaknya hadir nggak? Musyawarah terbuka itu boleh diwakilkan oleh kuasa hukum sebenarnya. Pada saat kemarin ya di hari pertama mungkin dari pihak pemohon secara prinsipal itu hadir, tapi di hari setelahnya kan diwakilkan saja oleh kuasa hukum gitu. Berarti situasinya kayak di Mahkamah Konstitusi gitu ya Pak, yang mirip-mirip seperti pencaksilat yang kuasa hukumnya ini ya. Iya betul, yang berjibaku lah maksudnya untuk asalnya adu argumen atau menggali keterangan dari masing-masing para pihak itu ya dari kuasa hukumnya gitu. Tapi semuanya diberikan kesempatan yang rata atau yang sama gitu. Jadi kita nggak beda-bedakan antara pemohon dan termohon, itu kita treatmentnya itu masing-masing ya sama, karena memang yang namanya musyawarah itu benar-benar adil ya seperti itu. Kemudian untuk putusan Bawaslu itu akhirnya disengketakan lagi ya Pak, apakah diterima sama para pihak? Nah kalau melihat kemarin ya Mas Hakim, ini putusan yang kami buat ini tidak ada upaya untuk dibandingkan gitu Mas. Maka kemudian dapat kami simpulkan ini ya putusan yang kami buat sudah cukup bagus atau sangat bagus. Karena karena ini sudah memenuhi ekspektasi dari para pihak gitu ya. Artinya memang ini sudah dirasa paling adil bagi para pihak. Kalau kita melihat
putusan kita agak kacau atau tidak adil, tentu kan tidak mesti ada upaya banding gitu ya. Itu tidak ada. Berarti kemarin pun kita melihat di media juga dari pemohon itu juga menyampaikan bahwa menghormati putusan yang sudah dibuat oleh Bawaslu dan ingin menjaga kondusivitas yang ada di Kabupaten Kendal. Itu sih Mas Hakim. Sudah saya rasa sudah memenuhi itulah. Berarti harusnya misal mereka nggak puas itu bisa ke PT Tun gitu ya Pak? Harusnya seperti itu. Nah itu waktunya berapa hari itu Pak? Kalau jeda dari putusan Bawaslu? 5 hari. 5 hari. Sorry 3 hari. 3 hari kerja ya. Sorry 3 hari kerja. 3 hari kerja sejak itu boleh diajukan untuk diajuin gugatan lagi ke PT UN. Mungkin bedanya sama yang ajukan sengketa ke Bawaslu itu bedanya mungkin harus ada tambahan putusan Bawaslu ini ya Pak? Ya tentu, harus menjadi objek utama itu ya tetap harus membawa putusan yang dibuat oleh Bawaslu. Kalau tidak membawa putusan dari Bawaslu tentu itu tidak dapat diajukan banding gitu. Karena sifatnya kan bisa jadi di dalam PT UN itu nanti sifatnya kan korektif artinya mengoreksi putusan dari Bawaslu, bisa jadi kan. Namanya kan putusan banding, jadi sifatnya mungkin korektif. Jadi yang dibawa, objek utama yang dibawa tentu ya putusannya si Bawaslu ini gitu. Itu sih Mas Hakim. Luar biasa sekali. Tantangannya sendiri seperti apa Pak? Kalau dalam penyelesaian sengketa? Penyelesaian sengketa sendiri ya. Kepala daerah ini Pak. Khususnya untuk penyelesaian sengketa yang kemarin Mas Hakim, ini karena memang terjadinya juga di awal tahapan pencalonan gitu ya. Karena memang normalnya itu biasanya kan ada pasca penetapan pasangan calon gitu ya Mas Hakim. Nah ini ada kok pas pada saat pendaftaran. Tentu kan sebenarnya selain fungsi kami adalah sebagai penyelesai sengketa, ini yang menjadi fungsi tadi utama. Ini kan kami juga pengawas gitu ya. Artinya juga harus mengawasi tugas berkaitan dengan jalannya pencalonan ini. Kan tahapannya kan banyak. Tetap jalan berarti tahapan itu? Wah itu jalan semua. Nggak stop dulu itu? Ya enggak lah. Tahapan itu otomatis harus tetap jalan semua walaupun ada sengketa itu tetap jalan. Maka kemudian kemarin yang menjadi tantangan kami ya terkait dengan SDM di Bawaslu sendiri ini kan, khususnya kan saya nih dan Mas Hakim, saya kan majelis nih, terkait bidang saya atau divisi saya kan hukum dan penyelesaian sengketa. Ini menjadi PIC penyelesaian sengketa dan juga PIC pencalonan. Itu kan dua-duanya bareng gitu ya. Kita merasakan wah kegalauan luar biasa. Di satu sisi kita pengen ngawasi, kalau kita datang mengawasi tentu kan ini mencederai rasa keadilan dari para pihak kan. Artinya kayak kamu jadi majelis kok mengawasi ke sana terus, harusnya kan tidak begitu gitu. Maka harus berjalan mengatur taktik kemarin yang saya. Jadi kan teman-teman yang tidak ada kepentingan di penyelesaian sengketa ini di Bawaslu ya, ada beberapa SDM tentu kami kerahkan untuk melakukan pengawasan di sana gitu. Karena pengawasan itu harus tetap berjalan gitu ya. Kalau kita tidak melakukan pengawasan kita juga salah secara undang-undang gitu ya. Itu dua-duanya itu harus jalan. Saya juga agak galau ya, di satu sisi harus fokus di sini, satu sisi saya harus memantau jalannya proses misal penelitian administrasi, terus kemudian verifikasi faktual dan macam segalanya. Itu harus saya kontrol gitu karena memang jadi PIC saya sendiri gitu. Jadi keduanya itu harus saling berjalan. Dan alhamdulillah kemarin dapat berjalan dengan baik gitu, walaupun ya istilahnya harus usaha yang effort gitu Mas Hakim, karena fokusnya itu nggak cuma satu tapi dua gitu Mas Hakim. Harus berjalan dengan sama-sama baiknya. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan baik dua-duanya. Itu sih Mas Hakim. Itu yang menjadi tantangan yang luar biasa bagi kami. Kalau misal terus kemudian pasca penetapan sih oke ya, artinya kayak ini tidak ada tahapan itu pencalonan sudah selesai. PIC saya juga sudah selesai di situ. Artinya kami bisa fokus di dalam menyelesaikan sengketa ini. Tapi kan ini di awal tahapan gitu ya. Dan kejadiannya di tahap pencalonan awal banget sebelum verifikasi gitu. Iya, jadi kan memang ini sudah crowded sekali tahapannya gitu Mas Hakim, dan agendanya juga sama crowdednya, baik penyelesaian sengketanya ataupun pengawasan pencalonannya sama-sama. Jadi alhamdulillah keduanya itu dapat berjalan beriringan gitu Mas Hakim, dan alhamdulillah juga ya menurut saya berjalan dengan baik dua-duanya. Berarti kayak semacam dibuatkan bagi tim gitu ya Pak? Ya, kita bagi tim. Masih ada yang jadi majelis. Kami sebagai majelis berupaya seindependen mungkin untuk tidak mencederai rasa keadilan bagi para pihak gitu ya Mas Hakim.
Jadi harus berdiri benar-benar di tengah gitu Mas Hakim. Tidak memihak sana, tidak memihak sini. Itulah satu keharusan bagi seorang majelis seperti itu. Gitu sih Mas Hakim. Nah, pelajaran pentingnya apa nih Pak untuk Ya tentu pelajaran pilkada mendatang dan pemilu mendatang? Iya, tentu pelajaran penting untuk pilkada yang akan datang ini adalah ketepatan waktu. Itu penting sekali kalau melihat kasus ini ya Mas Hakim. Artinya emang ketepatan waktu apapun lah ya. Artinya misal kayak ada niatan untuk mendaftar dan lain sebagainya. Kalau bisa jangan hari terakhir gitu ya Pak? Ya gitu. Boleh juga untuk mendaftarkan di hari terakhir gitu ya. Selama mungkin kan artinya memang ada komunikasi terlebih dulu. Artinya ini bagi masing-masing para pihak ya, bukan hanya dari peserta saja, tapi dari KPU juga sama gitu ya. Artinya pun juga ini masing-masing para pihak itu harus memberikan pemahaman terkait dengan kemauan dari para pihak ini ya. Artinya kan KPU ingin melayani dengan baik nih. Artinya nanti yang menjadi potensi-potensi pendaftar itu siapa harus dihubungi dengan baik. Ya artinya dikomunikasikan dengan baik, Pak mau daftar kapan dan sebagainya, itu harus berkomunikasi dengan baik. Walaupun mereka juga ada helpdesk gitu, artinya helpdesk juga tidak sifatnya itu pasif, tapi harus menuntut keaktifan juga. Terus yang kedua ini juga dari peserta harus mengungkapkan niatnya itu juga dengan baik juga gitu ya. Dari pasangan calon ataupun dari tim pasangan calon ini juga harus menyampaikannya dengan baik juga, artinya biar sama-sama tahu keinginannya seperti apa, terus kemudian jadi nilai yang klop dan keinginan para pihak ini ya itu dapat ketemu gitu Mas Hakim. Artinya tidak ada proses sengketa seperti ini atau hal-hal yang sifatnya merugikan. Dan satu lagi mungkin dari KPU ini tentu menjadi kalau melihat sengketa kemarin ini menjadi alarm juga buat sosialisasinya terkait dengan hal administrasi kayak pencalonan ini ternyata penting sekali. Artinya butuh sosialisasi yang lebih, utamanya terkait dengan pasal-pasal di peraturan yang sifatnya teknis itu secara lebih jelas gitu ya. Pasal-pasal yang sifatnya sumir dan kayak multitafsir seperti itu harus dijelaskan dengan gamblang. Sebenarnya pasal ini maksudnya seperti ini itu harus dengan gamblang dijelaskan oleh KPU supaya tidak ada pemahaman-pemahaman yang berbeda antara para pihak gitu Mas Hakim. Dan kami harapkan juga next ke depan gitu ya, ini semuanya juga berjalan dengan baik. Saya rasa juga melihat pilkada di 2024 di Kendal ini sendiri juga ini pelajaran sangat luar biasa bagi siapapun lah ya, bagi Bawaslu, bagi KPU ataupun bagi masyarakat secara umum ataupun bagi peserta pemilu. Ini menjadi pelajaran yang sangat luar biasa saya rasa. Dan kami rasa juga besok ini ke depan ini ya akan berjalan dengan baik sih dengan melihat pelajaran kayak gini. Tentu hal ini tidak akan berulang karena cukup mohon maaf nih cukup kurang nyaman lah istilahnya kalau kita ada satu niatan terus kemudian niatan itu tidak tersampaikan atau tidak ada hasilnya itu. Nah tentu ya yang menjadi titik temu di antara keinginan itu adalah saling berkomunikasi dengan baik. Kurang lebih itu sih pesannya Mas Hakim. Jadi besok harus dimaksimalkan lagi terkait dengan komunikasi antara para pihak gitu ya. Terus kemudian menjelaskan regulasi itu dengan dengan detail, karena terkait dengan regulasi pencalonan itu sifatnya adalah complicated sekali Mas Hakim, dan banyak item yang harus istilahnya diverifikasi gitu ya, atau istilahnya dikumpulkan oleh pasangan calon juga. Kalau ada residu-residu yang nggak selesai, maka terus kemudian kan ini sifatnya bisa sampai ke MK, dan banyak kasus kemarin di PHP pilkada di MK itu adalah pencalonan yang tidak selesai. Misal kayak tidak adanya SKCK atau dan ketelinsut, terus kemudian mantan narapidana yang tidak mendeklarkan diri gitu kan. Itu kan sebenarnya kasusnya awal mulanya itu di pencalonan ini Mas Hakim, karena ketidakterpenuhan syarat prosedur itu yang yang dikumpulkan oleh yang namanya calon ataupun pasangan calon ini. Bahkan MK sendiri menyebutkan bahwa keterpenuhan prosedur administrasi ini sebagai intinya hukum Mas Hakim. Jadi untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan untuk keadilan pemilu, salah satu indikatornya itu ya keterpenuhan daripada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi ini. Artinya kayak setiap tahapan, setiap subtahapan, apapun berkas-berkas yang harus dikumpulkan, ini ya bagian dari pemenuhan hukum itu sendiri, hukum pemilu untuk menciptakan keadilan pemilu. Ya kurang lebih itu sih Mas Hakim.
Berarti kalau saya dapat tangkap itu, berarti kalau Bawaslu itu khusus nangani sengketa proses yang Betul. waktu pendaftaran itu ya Pak, khususnya ya. Ya, kalau Bawaslu sendiri ya, kalau dapat saya sampaikan, memang kita dapat menyelesaikan proses sengketa ya di dalam fase tahapan pemilu gitu Mas Hakim. Tidak hanya di dalam proses pencalonan gitu ya, pencalonan baik pemilu ataupun pilkada, tapi kalau misal melihat di tahapan kampanye kita juga ada PSAP, artinya yang ada bentrokan atau istilahnya saling merugikan itu antara para pihak peserta gitu. Oh iya. Ya, kalau di PSBB mungkin tahapan pencalonan saja gitu ya, pendaftaran sampai penetapan. Kalau di kampanye itu ya bisa Antar peserta. Antar peserta. Biasanya ya. Ya, kurang lebih itu Mas Hakim. Berarti kalau yang udah ada hasilnya ke MK, Ya. nggak bisa ke Bawaslu lagi. Bisa, kalau sudah istilahnya ada penetapan dari KPU terkait dengan hasil pemilu atau pilkadanya, suaranya berapa dan lain sebagainya, itu nanti menjadi urusan dari Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, bukan ranahnya Bawaslu lagi. Bawaslu sebelum itu, atau masih di dalam tahapan proses gitu. Itu Mas Hakim. Oke, baik, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat lengkap dari Pak Solikin hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, adakah pesan-pesan untuk sahabat Bawaslu ini Pak Solikin? Ya, pesan-pesan sahabat Bawaslu, karena ini di dalam momen puasa gitu ya. Ya, saya harapkan teman-teman Bawaslu yang Muslim dan lain sebagainya semangatlah untuk puasanya. Kita aja Mas Hakim. Oke, baik. Sahabat Bawaslu, sampai jumpa lagi di acara Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kendal episode selanjutnya. Tetap semangat. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.